Bisa. Videoin sih ya. Jadi dari situ. Nonok. Siap. Sebelum memulai, mari kita bersama bahwa terlebih dahulu sudah dalam hati mulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa mulai minggu depan pelajaran saya ada yang berbeda. Ya, jadi kamu nggak usah khawatir. File saya, PPT saya, sertifikat. Nanti tolong melanjutkan yang materi. Ada kan logika kamu dari mana baru diimplikasi ya. Ini dilanjutkan oleh guru pengganti. Siapa itu? Guru penggantinya Ibu Indri. Baru. Baik. Nah, nanti sistemnya hampir sama kayak saya, karena saya kasih tahu ya. Checklist saya belum itu. Ya kan? Kamu belum setor kan checklistan kan? Belum, Pak. Nanti checklistan itu per hari LKS. Dan LKS kemarin LKS 5. LKS 5 masukkan. Satu nomor ketika checklist punya 2. Yang dikerjakannya di rumah berarti punya 1. Gitu kan? Ini rumusnya udah seperti ini. Nilainya ini. Tapi dikurangi karena ini kan semester 1 kemarin tuh gede kan berapa 500 700 kan. Wow. Sekarang jangan besar-besar lah 100. Bisa kan 100? 100 bisa. 176 sama dan seterusnya nanti. Terus patokan nilai semester kemarin ini kita kasih tahu. Pengayaan lanjutkan kemarin sama Pak eksponen kan? Eksponen itu ada 3 ini. Eksponen yang pertama sudah sayanya ya. Sudah kan yang bentuk rumus-rumus dulu kan? Terus kedua itu persamaan eksponen. Ketiga itu pertidaksamaan. Jadi ada 3. Soalnya udah terkasih ini soalnya itu. Nanti untuk latihannya udah. Jadi semua udah serah terimakan. Karena saya mulai tanggal 20 Januari itu sudah lagi tidak mengajar. SK saya sudah bukan mengajar, tapi manajemen. Ya, manajemen. Hanya yang membuat saya terhidup saya kan karena ditempatkannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya melihatkan bekerja walaupun mungkin UDB nggak masalah. UDB itu hukum baru nggak masalah. Saya harus merintis dari baru itu lebih bagus daripada sekolah yang sudah ada. Saya harus merubah. Tantangannya lebih besar. Kecuali kalau sekolah itu ada dan kualitas enak kami menjalankan. Yang menjadi masalah sekolah ada tetapi sekolahnya tidak. Ya, itu yang membuat kerjanya banyak. Penataan ruang tidak sesuai. Siswa juga apalagi kondisi ruang apa mana. Jadi kalau saya analisis sewot nggak ada masuk S-nya tuh. Ya, kekuatannya tuh nggak ada. SWOT-nya tuh di mana? Nggak ada. Yang adanya W-nya, itu kelemahannya lemah semua. Kalau sudah ininya strength-nya itu nggak ada, O-nya juga masih nggak ada waktu itu. Ya. Itu aduh, saya kesana itu sebetulnya hati saya itu nangis. Kenapa? Saya menghadapi kerjaan yang lebih daripada ngajar. Saya ngajar enak ini sama kalian, gampang. Saya tidak buat media, materi masukan, koreksi, enak kan? Kalau sekarang menyangkutnya bukan hubungan dengan siswa, ya kan? Kalau dengan siswa ada siswa yang melanggar enak kan dengan jewer gitu kan? Sekarang dengan
SDM itu kan itu istilahnya kesejahteraannya itu harus dipikirkan. Kalau saya bandingkan dengan sini, waduh jauh banget. Lihatin, lihat bukunya. Ini saya pertama membriefing di sana, apa yang saya lakukan. Saya tanyakan pertama kalimat yang saya lontarkan pertanyaan, apa yang tidak menyenangkan di sini? Apa yang tidak menyenangkan di sini? Untuk guru, untuk siswa, untuk TU. Ternyata banyak banget yang tidak menyenangkan. Wah, kayak gini-gini saya dong. Waduh, banyak banget ya. Kalau saya di sini mungkin apa yang tidak menyenangkan hanya 1-2 lah. Di sana banyak banget. Banyak. Tapi itu menjadi PR saya. Kemarin juga saya udah kesini pagi. Saya pikir sudah perjalanan hari kemarinnya kan saya sudah ini kan semua. Saya instruksikan semua, rapat di Wakasek, rapat di TU, rapat di guru, dan semua jalan. Karena sudah tidak ada kepala sekolahnya. Di tanggal 20 itu sudah itu masa sudah bukan kepala sekolah saya. Nah, begitu saya kemarin ke sini, tahunya saya dibel oleh bendahara. Guru-guru pada ngomong nih Pak, apa EPP kok belum cair? Oh, EPP belum cair, gaji bulan. Sementara saya di sini sudah terima dari tanggal berapa itu, tanggal 20-an. Di sana sudah lewat seminggu gitu. Kenapa? Bapak harus tanda tangan dulu, resminya Bapak namanya. Oh, jadi saya harus bikin rekening dulu kan. Jadi jam 9. Tadi saya mau di sini kan pengen kangen juga saya sama guru. Kamu sama saya sana lagi, sana terbang, buat tanda tangan, buku baru, langsung selesai cair, bahasa Indonesia. Di sana itu perjalanannya nggak sebentar, 2 jam, itu tol, jam itu tol, gimana kalau jalan biasa, ya kan? Saya lewat tol Cirebon, terus ke Walet, langsung sama Walet juga, ya Walet. Ya, kalau lewat Kuningan mungkin lama, walaupun pakai jalan baru, tapi kesananya kecil. Tuh. Jadi kalau kalian mau itu juga jauh, kasihan. Terus sekolahnya kecil, sama SD di sini, gedean SD di sini. Serius sih Pak? Siswa cuma 300 itu sudah 1, 2, 3. Wow, berarti seangkatan 100 mungkin ya. Enak Pak. Enak kalau di luar negeri enak. Kenapa di luar negeri enak? Karena fasilitasnya juga komplit pasti ya. Gajinya juga gede, ya. Nah, kalau di Indonesia itu kalau siswanya sedikit pasti ininya juga kecil. Bantuan dari negaranya kecil karena dihitungnya per siswa. Dan akhirnya fasilitasnya minim banget. Ya kamu untung banget ada AC. Ruangan saya nggak ada AC. Saya harus besok saya mau beli AC kubut. Ya wayarnya kamu. Tapi siapa dingin sama dengan Cirebon itu. Kuningannya kan Kuningan sebelah utara kan, bukan Kuningan sana. Bulan dingin sih karena mungkin musimnya juga lagi hujan baik, sini juga dingin kan? Enggak. Ya hampir sama lah kayak begini. Ya. Tapi sini enak, nyaman ininya apa gedungnya. Di sana tuh gedungnya tuh udah pada retak-retak. Saya katakan kenapa ini tidak diajukan rehab? Saya khawatirkan nanti ini buat celaka siswa. Dosen-dosen juga ini semua, karena bukan dosennya masih kayak gitu ya, kayak udah pada propos, udah ngajukan tetapi belum direalisasi. Ya mungkin kan yang segera direalisasi adalah siswa yang banyak, semua 1 prioritas, ya, yang di kota kan banyak juga. Yang di kampung kasihkan lihat siswa itu nggak ada kalau kayak kalian bisa bayar bulanan, itu bukan berburu bayar bulanan buat jajan juga nggak ada kantin. Kamu kalau misalnya main ke rumah ke sana ke tempat saya harus bawa makanan, nggak ada kantin. Boleh main apa berarti Pak? Eh? Boleh main apa? Boleh aja. Tinggal ketemu sama Pak Opi.
kayaknya kalau main semua nggak muat di ruangan saya. Di lapangan aja Pak. Ruangannya hanya berapa? Mungkin 2x2 kali lah sama dengan WC. Ruangan di sekolah. Ya, Di lapangan mana udah dijajan? ya saya jadi ruangannya enakan di luar. Luar. Ya, paling kalau sana cuma itu aja seperti sholat. Ya, jadi mau pinggir-pinggir kan bisa sholat. Itu kecil. Masjid aja itu hanya kerannya 3. Lalu berarti kalau satu keran itu 100 orang. Benar. Sesuai dengan jumlahnya. Saya ganti ya gitu sih habis dulu ininya apa waktunya. Ini buat Mas Kak. Ya. Ya udah Jadi, kita itu udah buat mulai segi kita. saya fasilitasnya minim, sudah jaraknya jauh. Saya kan harus bolak-balik ya ke depan sana mungkin saya harus cari kosan di sana. Ya saya juga sama sedia sama kalian. Anak saya juga sama. Saya ajak ke sana tuh ngobrol-ngobrol anak saya. Kenapa sih ini pindah-pindah kayak gini jauh? Udah kayak gitu kayak apa ini? Sekolah. Anak-anak kecilnya nggak tahu kayak gitu. Akhirnya saya nggak saya ajak masuk. Pas saya putar mobilnya langsung buka. Ini yang penting tahu aja di tempat ayah. Kenapa nggak masuk ya? Udah nggak usah nanti kamu banyak komentar. Saya ini juga tak mati-mati guru-guru PU awas apa yang menghina sekolah saya. Jangan ada yang menghina sekolah saya. Gitu ya. Kayak gitu. Ya. Saya juga sama. Akhir saya punya saya tuh dan tadi kan mau di kabupatennya, bapak kabupaten masih bisa dekat ke sini. Kalau sudah aku coba aja itu saya kayaknya terbayangnya sama perjalanan lumayan sampai sana. Jadi kalau saya masuk di sana jam 7, saya habis sholat Subuh. 2 jam, ya 2 jam. Bolak-balik sejalan itu apa bolak-balik itu berarti saya butuh dana 150. Oh iya. Untuk tol kan berarti bolak-balik 50. Jadi 150 sehari. Lumayan ya. Kalau kerja 150 itu untuk makan, harus puasa. Nanti bawa bekal. Enak ya. Itu ya. Jadi saya sekali lagi ini adalah tantangan buat saya, ya doain saya nggak usah lama-lama di sana. Amin. Paling lama 2 tahun lah. 2 minggu. 2 minggu. Kamu berdoa, coba ada orang tua kamu yang jadi pejabat mungkin bisa ya. Eca. Banteng sebelah. Jadi, wah itu pindahin kok Pak Robi kok sana kan bisa aja kalau pejabatnya, bukan kalau puasa. Barangkali kamu nanti ada saudara saya jadi gubernur, ini apa sih? Jadi tidak sampai 2 tahun. Ya, bisa. Saya lebih suka mungkin ya daripada sekolah yang seperti itu, lebih suka sekolah yang baru. Seperti saya SMA 9. SMA 9 juga sama. Saya dari sekolah yang A yang dulu A di sana di luar Jawa, sekolah yang gede seperti ini. Pindah di SMA 3, tetapi akhirnya saya untuk ke SMA 9. SMA 9 itu baru 4 kelas. Jadi kalau 4 kelas itu satu kelas 30 sampai 40, ya 40 kali 4, 160. Tapi masih numpang di SMA 3, kelas 10. Tapi itu kelas baru, sehingga saya bisa buat planningnya. Planning ini harus ruangan sekolah di sini dibangun kan. 1 tahun dibangun, saya jalan kaki dari SMA 3 ke SMA 9. Dan saya buat visinya juga nggak muluk-muluk. Tahun pertama itu diminati masyarakat, diminati, belum bicara kualitas, minat dulu masuk pada ke situ. 5 tahun yang saya sedih. Tahun pertama, angkatan pertama tahun 2000 itu angkatan pertama daftar di perguruan tinggi dan Pak sekolah saya kok nggak ada namanya. Hah? Sedih bisa nggak? Sedih banget. Belum ada namanya. Saya baru tahu. Sekolah belum terdaftar.
daftar ini nggak ada namanya di buku petunjuk tuh nggak ada. Ya, dulu siapa SBMPTN lah, ya namanya gitu ya. Nggak ada. Akhirnya hari itu juga saya buatkan surat ke PUML-nya. Kirim surat memperkenalkan SMA 9. Jadi diisinya di SMA lain-lain. Angkatan 1. SMA lain-lain coba. Itu kota. Ya, kelasnya kota gitu. Apalagi ini di daerah. Oh, anak angkatan 1 SMA 9 itu sama ininya ke saya itu. Ya kayak mungkin sehati. Wah, kemana-mana itu bareng aja tuh anak-anak ngumpul lagi itu kayak udah kayak sehati lah. Angkatan pertama masih sekarang sudah pada punya anak lagi, udah pada di SMA sini juga ada anaknya. Ya, yang angkatan 1 tahun 2000. Tuh, jadi itu sudah, tapi merintis aja susah. Sampai sekarang besar. Nah, kan di tahun kelima saya sampai di IPB kan saya suratin ke IPB. MDK IPB tahun itu tahun berapa ya? 2005 itu 2004 2005 lah. Bisa diterima PMDK tanpa tes di IPB itu 7 siswa. Ngalahin SMA 8, SMA 3, bayangkan. SMA 9. Ya, SMA 9 gitu. Saya kirim surat khusus. Bisa 7. Sekarang tamat-tamatnya ngajar di Uniku. Ya, jadi dari 7 itu 1 gagal. Pokoknya bukan karena tidak mampu belajarnya, tergoda sama rumah tangga. Jadi terutama saya pesan ke perempuan-perempuan kalau melanjutkan jangan mudah tergoda sama rayuan laki-laki ya. Kalau berteman saja, ada batas. Jadi mungkin dia kan karena dari kampung ya, SMA 9 banyaknya yang dari kampung kan dari harga sudah orang kaya. Mungkin melihat di kota Bogor seperti apa pergaulannya, jadi dia mungkin tergoda sehingga satu pulang demo ya, karena seperti itu. Tapi yang lainnya ada sukses, ada yang jadi dosen di situ, keren kan dosen coba SMA 9. Ada yang jadi dosen di Uniku, sekarang udah doktor perempuan. Ada di perbankan mandiri. Terus ada lagi apa itu yang ini? Anaknya guru SD, anaknya dia karena semangat. Jadi mutiara itu walaupun berada di comberan, masih terlihat mutiara dan harganya juga mutiara, ya kan? Nah ini. Jadi ternyata di sana ada potensi. Nah, setelah 6 tahun saya langsung di S1. Kalau ini sudah paroksi lagi di SMA 9. Karena di sini sudah banyak kekurangan guru juga. Saya tidak sih. Bulan di sini matematika lagi, jadi kepala sekolah langsung di SMA 9. Jadi itu partner sama saya sini. Saya mulai 2008 di sini. 2008 di sini juga tidak mudah diterima oleh teman-teman di sini. Saya itu nggak diterima di sini. Karena apa? Karena saya kan di sana di 9 kan termasuk orang istilahnya kurikulum lah. Wakasek juga dan jenderal. Karena sini kan diomongkan kepala sekolah ini jenderal 9 culik sini. Suruh jadi sini kan gitu ya. Di sini kan merasa tersaingi. Awalnya bentrok juga. Sampai saya tidak dikasih ngajar. Tahun pertama tidak dikasih ngajar. Saya jadi tiket. Tapi nggak lama ternyata 1-2 bulan, 1 bulan lah, 1 bulan setengah. Saya piket, kemudian ada guru honor matematika yang berhalangan mengajar. Kalian jadi honor apa jadi? Karena saya sama honor. Wow. Apa guru di sini masih memilih honor. Saya PNS jadi angka. Mungkin karena SMA 9 itu masih ini enggak. Ya saya nggak masalah.
ada guru honor yang berangkat, saya masuk kelas, kemudian kelas 12. Wah, anak kan, waduh, nggak bisa tulisan dia yang nggak bisa, papan tulis soalnya yang merasa nggak bisa tapi muji saya. Tapi saya tahu bahwa ini anaknya mau muji saya. Jadi santai aja, ya kan? Kalau ini tuh materi ini ya, kalau ini tuh harus pengetahuannya apa nih yang kamu kuasai ini Pak. Kalau begini prosesnya bagaimana? Begini Pak. Kalau akhirnya ketemu sendiri, mungkin ketemu. Ini katanya nggak bisa, kamu bisa sendiri. Bisa baik bapak sih tadi kan gitu. Ya begitu kan, guru kan bukan yang pinter, kan guru hanya mengarahkan, fasilitator, bukan sumber belajar, bukan. Dengan baru tahu saya maksud. Akhirnya anak-anak tuh ngomong dong, lucu Pak, untuk guru yang baru aja tuh. Nah, saya baru masuk di kelas 12, keren kan? Kelas 12 IPA, berapa ya saya waktu dia? 2, 3, 4, 3, karena 8 jam, 8 kali 3 udah 4, itu cukup bisa. Situ saya mulai pertama kelas 12. Nah, waktu saya ngajar kalian kelas 10 baru pertama kali saya ngajar kelas 10. 3 tahun. Saya belum ke kelas 10. Tapi waktu saya S2 saya penelitian di kelas 10. Saya buat videonya kan. Tahun 2010. Jadi itulah tantangan saya. Ngajar di siswa yang pinter itu lebih enak daripada siswa yang kurang. Kenapa? Kalau anak yang pinter itu pasti mentalnya juga enak diajak bicara, diajak berpikir positif enak, karena kan punya pengetahuan. Tapi orang yang blank pengetahuannya, pengennya bulat baik, ya kan, beraninya kayak gitu aja. Nah saya mau bicara ngajar di SMA 9, yang ngajar di sini berbeda konsepnya, beda. Walaupun saya waktu ketika pergi dari sana juga sama kayak kalian juga, kalau enak-enaknya kan gitu kan. Saya itu lagi ngajar sama di sana. Waktu itu ada pelatihan komputer, namanya juga saya. Saya baru permisi ke kepala sekolah, saya mau pergi ke Jakarta mau pelatihan komputer. Ternyata dicetok oleh kepala, udah Pak nanti dulu. Apa? Sudah bukan berhak Pak Rofik itu buat pelatihan atas nama 9 untuk pelatihan. Kenapa Pak? Pak Rofik itu sudah ada SK pindah. Pindah kemana Pak? SMA 1 itu SK-nya udah ada. Jadi langsung diusir. Makanya anak saya nanti dulu Pak, saya pengen pamitan dulu karena anak saya. Nangis kabeh, ada lagi cintain-cintainya kan, ngajar lagi hot-hotnya ngajar, tiba-tiba di stop, diganti ya, gitu. Jadi saya waktu di luar Jawa sama, sampai tiket 4 kali dibatalkan oleh siswa saya. Tiket saya nggak tahu gitu, Pak. Saya mau berangkat, kata tiket, Pak ini dibatalkan diundur Pak tanggal sekian. Siapa yang bilang ada Pak sini? Sampai hari terakhirnya, hari keempat itu saya sudah diindikan tiket baru oleh siswa saya. Siswa saya sudah ngumpet semua di situ di bandara. Begitu saya mau nangis semua. Apa yang kata-kata yang mereka lontarkan pertama? Bapak itu kayaknya nggak suka ya, nangis saya. Saya bukan nggak suka. Tapi ini adalah juga. Pak ini Pak ada Pak? Iya Pak. Sama. Di sana sampai ada yang ikut 1 minggu ke sini. Siswa. Iya. Jadi murid di sana. Kepala sekolah pun mau ikut, mau nganter pakai mobil, kata Pak jangan pakai mobil. Kalau belum 4 hari, 4 hari 4 malam. Bayangkan 3 lautan kita ya kan? Jangan Pak capek, kasihan. Pesawat kan cepet. Ya. Kepala sekolah, saking kangennya. Karena anaknya, saya mau berjasa ke anaknya. Dia itu pengen anaknya masuk Telkom.
STT Telkom. Kebetulan rektornya itu adalah mantan dosen saya, rektor IPB. Akhirnya saya buat surat khusus untuk rektor itu karena saya kenal pribadi mantan asistennya beliau. Saya kirim surat, Pak, saya mengajar di SMA ini. Saya punya siswa, menurut saya siswa ini punya potensi. Jadi mohon untuk dicoba potensi yang kita ini kan. Waktu itu gampang, masuk. Anaknya kepala sekolah. Sekarang orang-orang itu benar-benar meninggal. Dosen saya udah nangis semua. Termasuk saya dipanggil ke sini, ke Cirebon, ke Jawa. Disebut dari rektor saya. Saya itu mau ditempatkan bukan di Jawa, ditempatkan itu SMA Negeri Sipirok. Apa tuh Pak? Sipirok itu di Sumatera Utara, Medan. Suratnya langsung dari gubernur. Dulu gubernurnya Bapak Raja Inal Siregar. Langsung, saya komunikasi langsung kasih suratnya, langsung Bapak silakan terbang ke sana. Tahun 1997. Tapi Bapak sebelum ke sana karena sekolah unggulan, Bapak harus pelatihan dulu ke Amerika selama 6 bulan. Siap. Tapi karena saya perjalanannya jauh, saya menggunakannya bukan pesawat itu waktu itu karena saya nggak punya uang. Saya pakai mobil. Jadi 4 hari 4 malam. Datang sini saya lapor ke sana, tahunnya sudah berangkat. Saya sudah ditinggal. Belum rezekinya kan? Belum rezekinya. Akhirnya saya gimana Pak? Ini saya sudah ke Jakarta. Ya udah, Pak Rafiq kalau dari Jakarta karena sudah terlambat jadi rombongan, sudah seminggu yang lalu Pak berangkat saya jangan Amerika. Akhirnya saya ditawarin pindah dari mana? Ya udah Jakarta aja. Nah, waktu itu SMA 70. Saya udah siap. Oke, saya 70. Bapak. Dekat kan dari Fatmawati ke 70. Tapi saya dipanggil lagi oleh pegawaian. Pak Rafiq, perlu diingat, saya di sini pejabat. Saya sudah bekerja berapa tahun, tapi saya rumahnya masih kontrak. Apalagi dulu, Pak Rafiq, kalau pikirkan, ya, tapi baru tersadar, Jakarta rumah mahal, saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Jadi Pak, aduh, gimana Pak? Ya terserah Pak Rafiq, dipikirkan lagi. Saya pikirkan, udah Pak kalau begitu saya pulang kampung aja. Jadi tadi kalau ke Sumatera, saya oke siap Sumatera bisa dikirim, tetapi nanti tahun 2000 ada otonomi daerah. Kalau udah otonomi daerah, Pak Rafiq nggak bisa keliling-keliling ke daerah lain. Karena dulu kan saya keliling-keliling terus 2 tahun. Jadi saya sekolah udah banyak. Nah, tapi dibiayai negara, karena saya anak negara. Kalau kamu pengen jadi anak negara, pinter dulu ya. Saya anak negara itu dari masuk perguruan tinggi tingkat 1 udah jadi anak negara. Kuliah gratis, dikasih beasiswa, kasih apa, itu sudah fasilitas. Rumah ada pembantunya, enak kan? Zaman itu, nggak tahu zaman sekarang ada ya. 46 mahasiswa satu jurusan saya, tersisa hanya 26. Semuanya drop out karena rentan persaingan. Dan saya ditawarin untuk jadi tentara sampai jenderalnya datang. Siapa yang pengen masuk ke militer? Saya pikir militer kayak gitu ya kerjaannya ya. Oh, itu satu kelas itu ditawarin nggak ada yang mau masuk. Padahal angkatan udara itu, ya kalau mau mencari uang, saya pikir saya nggak tertarik. Waktu itu ideal banget ya. Waktu jadi mahasiswa itu ideal banget. Karena saya mungkin biasa tidak punya tekanan dari pemerintah ya. Nah, selalu dimanjakan oleh pemerintah lah. Setiap bulan dikasih uang pikniknya, setiap bulan dikasih uang jajannya, setiap bulan dikasih uang buat perumahan, buat apa nggak enak kan? Ya. Tapi begitu kerja jadi PNS, saya pikir gajinya gede. Tahunya gajinya mau jadi mahasiswa, jadi mahasiswa. Ya. Jadi mahasiswa saya gaji 150.000. Jadi guru gajinya
57.000. Jadi guru tahun 91. 57.000 dulu. Di luar Jawa tidak ada saudara, tidak ada siapapun di sana sendirian. Jadi pada nangis. Ada perlombaan gajah, membuat nangis gajah. Sampai yang menang guru. Gajah dibisikin, saya gajinya kecil, berbantu di luar Jawa. Nangis gajah, aku kasihan banget. Ya. Begitu. Ada kan topel yang plesetan kayak gitu kan? Nah, zaman itu. Nah, sekarang saya juga sama. Sekarang saya belum merintis lagi. Ternyata itu saya kayak terulang kembali. Saya melihat kayak di luar Jawa lagi kondisi. Saya waktu itu di SMA Yasin ya, Yayasan Islam. Persis kayak sekarang. Sekolahnya sepi, siswanya juga nggak ada semangat. Satu dua, ya. Aduh, kayaknya lentrek banget. Kan berarti kalau begini nggak ada uang nih pasti nyata gitu. Bener. Kasihan banget. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan saya di sana, untuk saya bisa dengan semangat. Kalau saya punya rezeki ya saya rezeki supaya gurunya mudah semua. Dan alhamdulillah gurunya bukan orang jauh, orang sananya, alumni sananya. Jadi saya nggak merasain hebat. Gitu. Hanya mungkin saya kan dari sekolah SMA 1 yang mungkin ya kita ngajar juga tidak perlu energi ya, boleh saja. Sana kan harus keluar energi yang ini dan nggak ada bayarannya. Sekolah kan nggak ada. Kemarin laporan Pak masuk final apa futsal perempuan, keren banget futsal perempuan. Ternyata pantesan perempuannya kuat-kuat banget. Nah, jadi kan baru pegang bola aja udah keren ya. Karena hebat banget, oh bagus. Lipat. Jadi kesempatan ini nih saya mungkin bicara terakhir ya di kelas ya. Ya yang jelas saya mohon maaf, mungkin kan apa sengaja atau tidak disengaja saya kadang mengajar kelas sering ini aku barangkali merasa ini ya sama maaf ya. Tapi saya selalu berdoa, doa ini kalian itu siswa-siswa didik saya semoga semuanya sukses. Amin. Jadi pemimpin, jadi pengusaha, jadi apa yang diinginkan. Amin. Beri kemudahan. Amin. Jangan lupa sholat. Ya, yang beragama Islam sholat 5 waktu itu yang utama. Sholatnya yang benar. Ketika doa kamu yang dikabul-kabul, periksa sholatnya. Nah, kalau sholatnya udah benar, insya Allah akan dikabul segera. Itu ya, jangan berbuat baik pada orang tua. Lalu jangan sampai menyakiti orang tua, karena orang tua itu segalanya. Ya. Orang tua kamu itu kalau mendoakan itu ya minta bantuan, didoakan oleh orang tua. Bukan minta doa, tapi minta bantuan doa. Bantuin doanya kalau didoakan kamunya nanti nggak berdoa. Yang doa itu orang tuanya salah. Kamu yang utama itu. Ya, orang tua membantu. Jadi kalau berbuat baik kepada orang tua, insya Allah kamu akan hidupnya barokah. Ya contoh saya itu sebetulnya saya itu umur 2 tahun sudah ditinggalkan ayah saya. Hanya kenapa orang yang apa istilahnya yang yatim itu banyak yang mungkin tidak bisa berhasil karena keprihatinannya. Padahal harusnya orang yang punya ayah ibu itu yang bersyukur. Tapi terlena kadang kalau orang punya ayah ibu itu karena segala kebutuhannya terlengkapi. Kalau saya nggak punya ayah, ibu juga pas-pasan, itu semuanya tidak terlengkapi. Jangankan mau yang lain-lainnya, untuk makan saja mungkin saya artinya baru mencari. Jadi kalau secara matematis saya bisa kuliah, saya bisa sampai S2 itu impossible secara matematis. Tapi secara doa tidak. Makanya ya Allah, menurut manusia saya itu nggak bisa sekolah di sana sih ya Allah.
Allah karena saya nggak berhubungan. Tapi saya yakin ya Allah maha segalanya. Saya ingin sekolah ya. Saya doa gitu. Saya ingin sekolah ya Allah. Mudah-mudahan di mana sekolah yang bisa saya masukin. Saya tidak punya apa-apa. Saya kayaknya kurang pernah cerita ketika masuk ke IPB yang saya nggak belum daftar registrasi, tapi saya terpaksa masih datang ke sana. Kalau saya terima IPB, saya itu teknologi hasil pertanian, tapi saya belum bayar registrasi di bank karena saya butuh uang. Saya coba saja, saya belum bayar, barangkali ada yang apa di sana tidak bayar, ya marahin habis-habisan. Anda itu mahasiswa harusnya punya otak ini. Ini kan sudah jelas aturan ini. Wah, dimarahin habis. Tapi saya nggak sakit hati. Memang karena saya memang merasa seperti itu. Saya juga kebalikan. Ya kok barangkali bisa gitu. Kamu pulang di mana? Ke Cirebon. Kita pulang aja. Nanti kamu bayarin. Besok sini lagi saya kasih perpanjangan. Baik Pak, makasih. Itu saya keluar dari pintu itu ternyata ada yang nguping di ruangan sebelah. Itu doa ya. Dek sini dulu dek. Tadi apa? Aku sudah marah-marah. Ini Pak saya belum bayar registrasi. Kenapa belum bayar registrasi? Wah aturannya kan harus bayar registrasi dulu baru daftar ulang foto bikin kartu mahasiswa. Iya Pak saya juga ngerti. Saya nggak punya uang Pak. Nggak punya uang. Kamu masuk mau kuliah nggak punya uang? Iya Pak saya nggak punya uang tapi saya pengen kuliah. Coba lihat kartunya. Ya ada kartu tes. Terus si pen mau ya. Baru nomor pesertanya kan, dia di browsing di internet. Dulu sudah ada internet komputernya. Lihat nilai saya mungkin, hapus nilainya. Terus, udah kalau masuk ke sini bagaimana? Ditawarin kan situ, siap ditempatkan di mana saja untuk menjadi PNS. Anda masuk di Fakultas IPA. Gimana? Siapa? Nggak apa-apa saya pindah ke MIPA. Iya, Anda nanti pindah ke MIPA, tapi Anda nanti jadi PNS. Mau Pak? Nggak usah bayar kali ini. Kita tanda tangan materai. Balik lagi ke sana foto. Balik lagi ke yang tadi marahin saya tuh, coba bayangkan. Apa? Ada apa lagi kamu dek? Ini Pak, saya udah Pak registrasi dan. Hah? Oh kamu mau jadi anak negara, mau jadi guru? Ya udah nggak apa-apa lah Pak. Ini jalan saya harus kuliah. Ya udah kalau kamu pengen jadi PNS, tapi kamu jadi pindah ke MIPA ya. MIPA seleksi lagi dapat matematika. Itu bukan fisika kimia ya. Saya dapat matematika, tapi ternyata matematika itu enjoy banget. Saya tadi nggak kepikir banget saya itu matematika itu mengenakan. Kenapa mengenakan? Prakteknya kalau teman-teman fisika, kimia, biologi kan prakteknya mau pakai baju, praktek, terus ke lab kayak gitu kan. Orang matematika prakteknya apa? Masuk ke ruang komputer kan enak, buka komputer main. Saya itu langsung main lagi, basket lagi, voli lagi. Makanya orang-orang IPA itu pada ngiri ke matematika. Terus sih matematika itu bermain aja, nggak pernah belajar. Tapi coba lihat kata situ, nilai biologi umum, siapa yang tertinggi itu? Orang matematika kan? Iya, saya. Makanya saya dikenal di jurusan-jurusan lain tuh, karena setiap kali tanya kimia umum saya di atas, ya kan? Kan sebenarnya bukan ke situ saya tujuan saya, ya kan? Saya itu ke teknologi, tapi itu lah ini yang harus saya dapatkan, kan gitu. Makanya tahun kedua saya langsung daftar asistensi kan. Saya daftar karena nilai saya memenuhi syarat kan, nah, terima 2 mapel gitu. Kalkulus sama metode statistika. Saya ngajar di kehutanan dan ngajar di agrometeorologi. Keren kan? Ngajarnya tingkat 3, saya baru tingkat 2. Nah, karena kelas segitu, ya kan? Ya karena apa pelajarannya duluan saya dapat, mereka belum dapat. Makanya saya begitu masuk ke kelas agrometeorologi kan pernah mapras saya, mapras jurusan apa mapras fakultas, pernah mapras saya. Saya mohon maaf kakak-kakak, dan saya lebih pintar, tapi saya lebih duluan dapat ilmu ini, dengan
maka saya memberikan ilmu kepada anak-anak. Mohon maaf. Siap, bapak siap. Mendukung saya. Apalagi di kehutanan orangnya beringas-beringas banget. Jokowi juga. Kehutanan itu orangnya beringas-beringas mantan RCD. Tahu RCD? Residivis di kelas tingkat bersama, tingkat kesehatan bersama, tingkat 1 itu SMA kelas 4. Semua sama pelajarannya SMA. Jadi kalau orang kehutan banyakannya orang yang tadinya tidak naik tingkat di kelas 1-nya, di tingkat 1. Jadi nakal-nakal. Banyak orang Batak. Kalau kehutan udah terkenal beringas-beringas karena anak-anak yang seperti itu. Nah, tapi begitu saya masuk karena saya matematika, banyak terjegalnya di matematika kan. Mereka takut walaupun saya di kelasnya. Ini Mas dari mana? Saya dari departemen matematika. Matematika. Belum semua. Takut dikasih nilai jelek. Kalau jelek kamu keluar dari Joko. Gitu kan? Karena sekali lagi ya kayak itu punya kesempatan untuk melanjutkan di Joko ini. Anda sudah 1 kali gagal, 1 kali lagi gagal, Joko. Ayo berbaik-baik. Matematika itu takut banget. Jadi di IPB itu gagal itu banyakan matematika. Kalau misalnya matematika tak pakai begini, apa yang gagal? Itu karena ditutup ya. Lain orang-orang kayak aku apa yang ditutup itu walaupun gampang juga dia susah. Tapi orang yang dibuka tabirnya, ya susah juga bisa. Ya kali ini kan begini. Itu rahasia. Makanya itu semuanya dari apa? Dari doa. Puasa Senin Kamis saya itu dari SMA. Kamu punya sempat apa yang digali dirinya, batinnya. Supaya doa kita istilahnya mudah dijaga. Saya juga berdoa ini ketika ditempatkan ya Allah, saya tempatkan yang terbaik untuk saya, baik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat. Kasihlah Cidahu. Nah, saya juga pengen tahu ya Allah rahasia apa yang Kau berikan saya ke Cidahu, apa rahasia belum dapat. Nah itu nggak tahu, sana nanti akan ketemu kan rahasia apa. Ini adalah tantangan buat saya. Jadi jangan sekali-sekali kamu berdoa kemudian ketika dikabulkan tidak sesuai dengan hati terus kamu mencela. Karena Allah lebih tahu kan mana sebetulnya kita hanya kita minta diberi tunjuknya kemana. Gitu. Siapa sih yang tidak ingin yang apa keinginannya lebih tinggi? Ya. Saya tahun pertama keluar SMA itu saya bukan di IPB. IPB itu tahun kedua saya. Setelah saya sudah menjadi pelayan toko pakan ayam di Jamblang. Tahun pertama saya pindah di situ. Tapi saya kan salah doa. Di pertama itu salah doa saya. Saya ada kesombongan. Makanya kamu jangan sombong. Karena sombong itu paling dibenci oleh Allah. Mungkin dulu saya itu masih belum mengenal ya agama dengan baik. Sombong itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Kemudian apa ya? Iri, dengki itu dibenci. Kamu jangan sekali teman kamu. Jangan sekali-kali salah teman kamu. Karena itu apa? Pahala kamu akan dikurangi dan dikasihkan sama yang kamu celah. Itu pandangan. Benci apa? Berarti nggak usah hanya kamu minta petunjuk kenapa saya menjadi benci ke si A. Tapi nggak usah kamu capek. Oke, saya keluar SMA itu saya itu sombong. Kenapa? Saya ngerasa bisa di kelas itu tapi itu tidak dapat PMDK. Saya nggak dapat PMDK karena mungkin kelas 10 itu udah jelek saya bisanya kan kelas 11 April dan 12. Jadi record apa rata-ratanya kurang bagus. Tapi saya pernah melontar ke teman saya. Saya akan menunjukkan ke teman saya bahwa saya masuk di perguruan tinggi yang hebat. Menunjukkan, hanya menunjukkan. Saya diterima di perguruan tinggi yang hebat dan dosen yang paling hebat. Tapi harus terbukti, tertunjuk. Setelah itu sudah pulang, ya kan? Pulang. Jadi kan doa saya itu hanya menunjukkan. Kenapa?
ada saja alasannya, bukan karena bodoh. Yang punya dana hidup di Jakarta itu, saya tidak mengukur sama kemampuan secara finansialnya mampu nggak di sana jurusan itu. Saya minder kalau satu kelas itu udah minder, lihat ini. Jadi kamu ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi juga harus koreksi diri kemampuan kamu secara finansial. Kalau di Jawa Barat itu rata-rata lumayan berapa? Apalagi Jakarta. Mungkin yang murah di sana, tapi itu bukan zonasi kita. Tapi bisa, ya kan? Nah, jadi perlu itu menjadi pengalaman. Doanya yang benar. Ya, doanya yang benar. Jangan salah doa seperti saya itu pengalaman. Saya ingatnya ketika saya sedang praktek di ruang anak, saya itu masih ingat gitu. Saya waktu pagi-pagi saya baru selesai dinas malam, sampai pagi-pagi jam 6 ya, kayaknya jam 6 setengah 6 di rumah sakit Cipto tuh saya lihat tuh anak tuh dari jalan timnya mau ke Salemba, anak-anak SMA. PB dong. Katanya Pak Ya kan? Walaupun dalam hati kita bahwa mereka di sana. iya kayak ganti-ganti ya. Waktu itu saya masih status di Jakarta. Daripada saya menghadapi orang sakit, apalagi kalau sakit kulit, kalau sakit buka, saya tuh stres ya melihat